إن الدين عند الله الإسلام. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fil kitab, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi surah Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyara hadratil musallin, ma'asyaral kiram, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita awali pengajian pada pagi hari yang berbahagia ini seraya kita mengucap syukur alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kekuatan untuk kita bisa bangun dari tempat pembaringan kita. Kita lanjutkan dengan aktivitas berikutnya, termasuk kita beribadah kepada Allah dengan melangkahkan kaki menuju salah satu rumahnya. Demikian pula dengan kita lanjutkan dengan duduk-duduk bermajelis yang mudah-mudahan majelis kita ini adalah majelis ilmu, majelis agama, majelis ibadah, dan majelis yang manfaat, yang nantinya ketika di dunia bagian daripada raudhatun min riyadil jannah, satu dari sekian tamannya surga, di akhirat menjadi salah satu sebab ketika Allah menyampaikan ayatnya pada surat Al-Zalzalah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, ketika itu nanti bumi akan bercerita. Artinya apapun yang dikerjakan di atasnya akan disampaikan, termasuk ketika kita saat ini menjalankan aktivitas ibadah, kita lanjutkan dengan bermajelis, tercatat terhitung sebagai amal soleh dan amal kebaikan. Dan nantinya kita dilangkahkan oleh Allah, diberikan kemampuan dengan rahmatnya untuk bisa masuk ke dalam surganya. Amin ya mujibas sa'ilin. Ma'asyiral kiram rahimakumullah. Tidak terasa ketika bulan puasa pergi sudah begitu lama, demikian pula habisnya Syawal sudah berlalu, maka kita berada di bulan Dzulhijjah, karena Dzulqa'dah sudah pamitan beberapa waktu yang lalu. Berbicara tentang bulan ini, maka mari untuk kita isi dengan amal-amal kebaikan, termasuk di 10 hari pertamanya. Ketika kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk berhaji, maka silahkan. Dan insya Allah besok adalah kloter terakhir. Ketika kita diberikan kemampuan untuk berkurban, maka silahkan. Kita berharap ketika tanah suci masih jauh untuk kita jejaki, maka kurban mudah-mudahan setiap tahun kita berkelapangan. Dan selain daripada itu, ada amal yang lain yang tidak boleh kita pandang sebelah mata. Di antaranya kita berbagi atau bersedekah dengan dan kepada siapapun. Dan termasuk diantaranya kita banyak mengingat Allah dengan kalimat-kalimat zikir atau dengan bacaan-bacaan takbir. Mudah-mudahan 4 dari sekian banyak amal soleh kita istiqomah dan kita termasuk diantara orang beruntung ketika diberikan nikmat bulan Dzulhijjah. Kita lanjutkan kajian kita, bahasan tentang kitab Al-Mukhtasarus Tsamin fi Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafair rasyidin. Kita berhenti pada bahasan hijrah Pada edisi pertama yang lalu telah kita kaji hijrahnya Nabi
kemudian beberapa kejadian atau beberapa hal yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika berhijrah. Berikutnya masih kejadian yang diriwayatkan oleh ulama-ulama sejarah ketika Rasulullah berhijrah. Termaktub di dalam kitab Sirah Nabawiyah karya dari Imam Ibnu Hisham. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat Abu Aus Tamim bin Hajar. Di dalam beberapa versi Abu Tamim Aus bin Hajar. Satu tempat yang bernama Qahdawat. Tempat ini terletak di antara Juhfah dan Harsh. Tempat ini terletak di antara Juhfah dan Harsh, yaitu tempat yang berada di Arad. Arad ini adalah satu tempat yang dahulu Nabi ketika berpuasa pernah melakukan pembasahan pada kepalanya. Sehingga diceritakan oleh sahabat siang hari ketika Nabi berpuasa membasahi kepalanya lisiddatil hararah, karena sebab panasnya itu sangat. Jadi kalau melihat riwayat ini, demikian pula komentar para ahli ilmu, boleh siang hari orang yang berpuasa itu keramas atau membasahi tubuh atau kepalanya saja dalam rangka mendinginkan suasana. Nabi pernah melakukannya. Di tempat ini atau yang disebut dengan Araj, maka salah satu unta yang dinaiki oleh Nabi melamban. Artinya sudah capek, butuh waktu istirahat. Dan unta itu jalannya memang lamban sekali kalau dibanding binatang yang lain. Kalau yang umumnya dikendarai itu adalah kuda, maka ini cepat Bapak sekalian. Demikian pula dengan keledai. Kalau unta itu lamban. Ya, kalau unta itu lamban. Namun lebih lamban lagi kura-kura atau siput. Namun kita tidak boleh walaupun memiliki kecepatan di atas yang lainnya. Setelah itu beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq mengendarai satu unta. Jadi yang satunya ini lamban, maka dikendarai yang satunya. Kemudian Aus, maksudnya Aus bin Tamim bin Hajar tadi, atau ada yang menyebut Abu Tamim Aus bin Hajar tadi, membawanya ke unta jantan miliknya dan mengutus seorang budak bersama mereka berdua. Nama budak ini adalah Mas'ud. Nama budak ini adalah Mas'ud. Kemudian dia berkata kepada budaknya, yaitu Aus bin Tamim, telusurilah jalan bersama keduanya, karena engkau banyak mengetahui seluk-beluk jalanan ini, dan jangan berpisah dari mereka. Artinya memerintahkan budaknya untuk membantu dan memudahkan perjalanan Nabi dalam rangka untuk sampai kepada tujuan. Ini adalah perbuatan baik dari segala sisi, termasuk dari sisi sosial atau kacamata muamalah baik, ma'asyiral kiram. Jadi menunjukkan jalan, membantu itu hukumnya baik dan boleh. Kecuali maksiat atau hal yang dilarang atau yang bertentangan dengan syariat, maka ini tidak boleh. Setelah itu dia menelusuri jalan bersama mereka. Maksudnya budak tersebut melaksanakan perjalanan membantu Rasulullah dan Abu Bakar sampai memasuki Madinah. Sampai memasuki Madinah. Dan yang disebut Madinah saat itu adalah sebesar Masjid Nabawi saat ini.
Tapi Madinah yang disebut adalah lebih luas, yaitu tempat yang memang disebut Madinah. Namun lebih sempit dari provinsi Madinah sekarang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan Mas'ud pada tuannya. Artinya ketika selesai dan sampai kepada tujuan, Mas'ud diperintah untuk pulang. Dan menyuruhnya agar meminta Aus menghiasi bagian leher unta dengan tali kuda, yaitu 2 lingkaran, dan memanjangkan antara keduanya, maka jadilah sebagai ciri khas mereka. Jadi unta dan kuda itu memiliki kekang yang berbeda, masyarul kiram. Tapi diminta oleh Rasulullah dimiripkan. Ya, dimiripkan. Kalau kita karena jarang untuk berinteraksi atau berkecimpung dengan hal tersebut, biasanya itu kambing atau sapi ini yang lebih lumrah dan maklum di kalangan kita. Kalau kambing ya tali misalkan, kemudian ada kalungnya yang disebut kletek. Ya, bukan kletek di sini ya, kletek talinya kambing. Ini biasanya ganteng ya. Kemudian kalau sapi dicoblos hidungnya, namanya dikeluh. Ya. Setelah itu ditali ke belakang, suatu saat diganti kalau sudah rusak, dikalungi bagian leher. Kemudian talinya sebelah kanan atau kiri dilihat dominannya ke arah mana. Baru kalau laki-laki atau jantan yang galak dan besar itu didobel yang disebut dengan karungan. Ini dalam perbinatangan ya. Jangan biasanya sudah paham. Ada yang bisa ngeluh sapi di sini? Ada yang pernah ngeluh sapi, Pak? Dalam? Tapi rawon seneng ya. Seneng rawon, tidak bisa ngeluh sapi ya. Mau ngarit satu kumawon ya, silahkan. Tapi saya bisa, alhamdulillah ya. Kudu sembarang iso ya. Setelah itu ketika kaum musyrikin datang saat perang Uhud, artinya perang kedua ya, yang ada dalam sejarah Islam, orang-orang musyrik itu datang ya, orang-orang musyrik itu datang. Aus mengirim budaknya. Siapa nama budak tadi? Mas'ud ya. Aus bin Tamim bin Hajar mengirim budaknya yang bernama Aus ya, yang bernama Mas'ud dari arah Araj berjalan kaki untuk memberitahu perihal orang Quraisy kepada Rasulullah ya, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hisham dalam sirahnya. Maka Aus bin Tamim bin Hajar menyuruh budaknya yang bernama Mas'ud. Mas'ud ini dikatakan nama lengkapnya Mas'ud bin Unaidah, untuk menyampaikan atau mengabari Rasulullah bahwasanya orang Quraisy sudah terlihat dari sana. Hal ini disebutkan pula oleh Ibnu Nakulah dari Imam At-Tabari. Aus masuk Islam setelah kedatangan Rasulullah di Madinah, kemudian menetap di tempat tadi, jarak antara Juhfah dan Hars yang disebut dengan Araj radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Jadi karena memiliki kepekaan sosial ya, sifat bawaannya itu baik, kemudian mendapat hidayah petunjuk karena mengetahui sikapnya Rasulullah dan Abu Bakar yang seperti itu baiknya, setelah beberapa waktu mendapat hidayah Islam. Jadi kebenaran kebaikan itu tidak bisa dipaksakan sekalian. Ya, butuh waktu dan proses untuk kemudian sampai pada diri seseorang. Ya. Oleh karena itu, dimanapun pergerakan kita dalam hal yang positif harus kita syukuri dan terus untuk kita percantik. Artinya kita di situ untuk memaksimalkannya. Ya. Misalkan ada yang bagian ini, maka di situ dimaksimalkan. Bisa jadi dengan itu orang itu tertarik kemudian mendapat hidayah. Ada yang bergerak di bidang itu dan seterusnya. Ya, tanpa kemudian kita paksakan, biasanya orang tertarik itu belakangan. Ada cerita orang khusyuk. Ya. Saya anggap ketika saya bertemu di majelis begitu semuanya khusyuk. Kemudian ketika saya jawil, bagaimana ceritanya kok bisa seperti ini? Ya. Biasanya orang itu kan tanya kepada ustadz bagaimana dan bagaimana. Kalau saya itu tanya kepada yang bersangkutan. Wanu ceritanya itu ya. Dulu itu saya belum khusyuk. Ya. Artinya itu ya biasa-biasa.
Nggak sholat ya biasa, nggak ini biasa, gini juga biasa saja. Ya. Kalau sekarang kan lebih dari biasa. Bahkan yang tidak biasanya biasa orang. Ya. Akhirnya saya tanya, bagaimana ceritanya? Oh dulu, saya itu hidup pernah berdampingan dengan seseorang. Yang saya anggap itu aneh. Ya. Begininya orang, dia begitu, begitunya malah begini. Ya. Artinya berbeda. Kemudian ketika berbeda itu, saya lihat, kemudian saya lihat. Dari banyak sisi, no problem. Tapi dari sisi yang begini, saya itu tidak sepakat. Namun dari sisi attitude-nya, akhlaknya, moralnya, semuanya, dan bahkan keluarganya, itu bisa dibilang jempolnya lebih dari 2. Ya, kalau sekiranya punya banyak jempol itu top sudah, marko top. Akhirnya pelan-pelan saya bertanya, tapi saya tidak mau menerima. Ya. Setelah yang bersangkutan pergi, karena rumahnya itu kontrak, bukan miliknya sendiri. Kemudian saya pergi ke satu tempat, ternyata ada yang begitu. Saya pergi lagi, ternyata ada yang begitu. Kemudian saya bertemu dengan orang, ternyata begitu juga. Oh, baru saya bisa menyimpulkan, ternyata memang ya, harus ada yang saya tingkatkan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Hafidhahumullahul jami', mudah-mudahan Allah menjaga mereka. Jadi semuanya butuh proses ya, Mas. Ada kalanya ketika kita pergi, ada kalanya suatu saat nanti, bahkan ada kalanya setelah kita meninggal dunia. Ya. Semuanya ini nggak boleh dan nggak perlu ada yang dipaksakan. Berikutnya, kisah terakhir masih terkait yang dialami oleh baginda Nabi SAW bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam proses hijrah ini. Disebutkan oleh Imam Bukhari berdasarkan apa yang disampaikan oleh Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair rahmatullah alaih termasuk di antara solehnya orang tabi'in. Kalau tabi'in yang paling agung dikatakan adalah, ini menurut Imam Muslim, Uwais bin Amir Al-Qarni. Kalau tabi'in yang paling alim, ini dikatakan oleh beberapa fuqaha adalah Sa'id bin Musayyab, menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka di antara tabi'in yang soleh, selain keturunan dari baginda Nabi SAW yang namanya Ali bin Husain Zainul Abidin, adalah ini, yaitu Urwah bin Zubair rahimahullah. Urwah ini adalah adik dari Abdullah bin Zubair, anak pertama yang lahir setelah hijrah. Adapun Zubair ibnul Awam, menantu dari Abu Bakar As-Siddiq, sekaligus sahabat yang punya gelar Hawari Rasul, pelindungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menurut ayat terakhir yang kami baca ketika subuh tadi, surat apa? As-Saff, surat yang ke-61. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Orang yang beriman diminta untuk menolong agama Allah, agar menjadi penolongnya. Bukan menolong Allah, bukan menolong agama kalau tidak ada kita siapa dan seterusnya. Tapi diperlukan dalam rangka kita membutuhkan pahala, dalam rangka bekal menuju surga. Jadi jangan tolong agama Allah, ini kurang tepat. Kita tolong sesuai dengan kemampuan kita. Tapi bukan berarti dengan kita kemudian Allah menangkan. Allah menangkan dengan caranya sendiri. Setelah itu, kama qala Isa bin Maryam lil khawariyin. Sebagaimana dulu Nabi Isa berkata kepada pengikut setianya, man ansori ilallah, siapa yang menolong saya dalam agama Allah ini. Qalal hawariyun, maka pelindung-pelindung tersebut berkata, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong engkau wahai Nabi dalam agama Allah ini. Fa amanat ta'ifatu min bani Israil wa kafara ta'ifah. Bani Israil niku moko. Banyak yang tidak beriman, yang beriman sebagian kecil saja. Fa ayyadna alladzina amanu ala tuwihim fasbahu dhahirin. Allah kokohkan orang yang telah beriman, yaitu penolong tadi. Allah menangkan dari semuanya yang ada. Maka Rasulullah pun punya yang namanya hawari, yaitu pelindung. Yang namanya adalah Zubair bin Awam radhiyallahu an.
ini sahabat yang luar biasa, pengorbanannya luar biasa pula. Beliau Zubair bin Awam memiliki beberapa putra ketika menikah dengan Asma binti Abu Bakar. Asma ini usianya sepuh, 100 tahun lebih, sekitar 3. Punya putra namanya diantaranya Urwah bin Zubair. Ini adalah soleh-solehnya kaum tabi'in. Di antara kisahnya yang banyak, beliau pernah mengalami patah kaki karena infeksi harus diamputasi. Tidak dibius dengan apapun ketika tabib itu bergegas untuk melaksanakan tugasnya. Hanya tilawah ayat Al-Quran sampai kemudian beliau pingsan. Pernah pula mendapat ujian, putranya meninggal dunia di depan kedua matanya. Saat itu beliau diundang oleh khalifah ke kediamannya dalam rangka untuk melihat kuda. Ya. Rahimahumullah rahmatan wasi'ah, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Urwah bin Zubair rahmatullah alaihi mengatakan, dalam perjalanan, tepatnya di sebuah pedalaman Rim. Ya, di sebuah pedalaman Rim. Ini satu tempat. Kalau Rim itu aslinya adalah Kidang atau Kijang. Itu Rim. Sehingga Karim itu ada 2 versi. Kalau Karimin itu artinya seperti kuda. Ente Karim. Karim yang apa? Kalau Karimin berarti seperti kuda. Seperti Kijang. Adapun Karimun itu artinya adalah dermawan sekali. Ya. Ente Karim, subhanallah. Berarti yang dimaksud dermawan. Jangan langsung suudzon. Ya. Ente Karim, masya Allah. Ente ngomong aku nggak punya sungguh ya. Nanti malah ribut. Di satu tempat yang namanya Rim, Rasul berjumpa dengan Zubair. Zubair bin Awam bersama rombongan kaum muslimin. Mereka ini adalah para pedagang yang pulang dari kawasan Syam. Lalu Zubair mengenakan pakaian berwarna putih untuk Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Rasul SAW diberikan hadiah pakaian berwarna putih, demikian pula dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena memang perjalanan yang lama itu secara otomatis pakaiannya itu sudah berubah. Yang berasal dari Mekah dengan kondisi yang seperti itu, kemudian diberikan pakaian baru. Ceritanya itu seperti itu. Selanjutnya, menuju akhir daripada hijrah, ma'asyiral kiram, maka Rasulullah sampailah di satu tempat yang disebut Quba. Ya. Rasulullah sampailah di satu tempat yang disebut Quba. Quba ini masih masuk provinsi Madinah. Tapi tempatnya lumayan, kalau berjalan kaki mungkin hampir 1 jam. Tapi kalau dengan akses kendaraan transportasi itu jauh lebih gampang dan murah. Di sana sekarang berdiri Masjid Quba. Ini adalah masjid bangunan dengan tangan Nabi yang pertama kali. Jadi kalau diurut-urutkan, masjid pertama kali di dunia ini, kalau menurut ayat maupun histori cerita dalam hadis, pertama Masjid Haram atau Ka'bah itu sendiri. Ya. Ini menurut surat Ali Imran. Yang sekarang banyak saudara kita berkunjung ke sana. Mudah-mudahan kita kesampaian takdir ketika meninggal dunia nanti sudah umroh atau bahkan haji. Amin. Yang kedua adalah Baitul Maqdis, ya. Masjid Aqsa. Aqsa itu artinya adalah jauh. Baru yang ketiga Masjid Quba. Ini sebelum Masjid Nabi atau Masjid Nabawi. Langgar kidul nomor berapa sama? Dalam? Tidak terhitung, Ustaz. Yang penting kita makmurkan dengan amaliyah ibadah maupun yang lainnya. Ya. Jadi langgar kidul ini tidak tahu masuk hitungan yang keberapa. Tapi luar biasa. Ya. Subuh jamaahnya hampir penuh, itu luar biasa. Ya. Kapan-kapan disyuting 1 persatu ini jamaahnya. Ya. Ngantuk Ustaz, kasih kopi, jangan Ustaznya saja. Boleh bawa sendiri patungan, silahkan. Jadi saya itu kalau ditanya, Ustadz biar nggak ngantuk bagaimana, ini urusan duniawi, nggak bisa menjawab. Ya. Setiap orang itu beda-beda. Ada yang ngopi, ada yang ini. Tapi disepakati obat ngantuk itu hanya tidur. Ya. Jadi ngantuk itu tidur. Kita baca Quran ngantuk, suruh berhenti. Ya. Kita sholat ngantuk, secara ringkas selesaikan,
baru berhenti ya. Nanti dilanjutkan kalau sudah tidak ngantuk. Khawatir ketika ngantuk ini nanti malah kontradiktif dengan keinginan. Ngantuk nomboten iki? Jujur. Nggih. Ngantuk nggih. Saya minum dulu. Di sini memang luar biasa jamaah. Teh ya sebegini ukurannya, kopi pun sebegini. Biasanya rata-rata kopi itu sepertiga atau maksimal setengahnya teh. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan istiqomah. Iya, ke warkop nanti angel ramai. Saya lupa mana ke warkop. Nabi sampai di satu tempat yang disebut Quba. Ya, Nabi sampai di satu tempat yang disebut Quba. Sampai di Quba, beliau hari Senin. Ini disebutkan dalam kitab Rahmatan lil Alamin. Nabi saat itu berusia 53 tahun. Pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi. Umur Nabi 53 tahun. Atau kalau menurut hitungan kenabian, setelah 13 tahun di Mekah berarti di usia kenabian yang ke-14 tahun. Ini bulannya sebagian sejarawan menyebut saat itu Masehinya atau miladiahnya September. Di Quba ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di tempatnya sahabat yang bernama Kulsum bin Hidam, ya, yang bernama Kulsum bin Hidam. Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginap beberapa malam. Kemudian bersama para sahabat yang ada di tempat tersebut membangun salah satu rumah Allah yang sangat sederhana yang disebut Masjid Quba, yang sekarang dengan beberapa menara warnanya putih. Yang diantara keistimewaan Quba itu banyak. Dijamin oleh agama, Quba itu dibangun oleh orang-orang yang tulus, lagi gemar mensucikan diri. Ini Masjid Quba. Diberikan pula hiburan oleh Nabi, kalau orang pengen mendapatkan banyak pahala umroh, bersuci kemudian sholat sunnah 2 rakaat di sana. Kalau sebagian orang Indonesia itu umroh lagi lewat Tan'im. Tapi kemudian ada ulama berfatwa umroh 1 kali perjalanan. Seakan-akan kan ada kontradiktifnya. Maka solusi yang bisa diambil, karena Indonesia ini rata-rata iman, ya kadung rono kok iman. Kalau pengen dapat pahala umroh bisa ke sana. Di sana ma'asyiral kiram sekarang dipimpin oleh ulama yang sudah ma'ruf, yang sering berkunjung ke negeri kita, ke masjid-masjid besar maupun di acara daurah atau penataran secara nasional. Syekh Profesor Dr. Sulaiman bin Salimullah Ar-Rukhaili. Ini di antara ulama faqih yang mengajar di Masjid Nabawi sebagai pengajar tetap maupun menjadi imam dan khotib negeri Quba. Ini yang menunjuk ya, Kementerian Keagamaan di sana dengan permusyawaraan Gubernur Madinah. Ya. Di Saudi Arabia itu seperti itu. Quba ini ma'asyiral kiram merupakan tempat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukainya. Ya. Karena tempatnya itu juga enak. Tempatnya itu juga enak. Setelah beberapa waktu di sana, maka Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju Madinah yang asli. Artinya tempat di mana berkumpulnya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak. Lah ketika Quba ini menjadi cerita sampai dengan hari ini, pernah ada satu peristiwa yang dalam kitab-kitab sholat ulama kita menyampaikan. Dalam kitab-kitab mutabar disampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan beberapa imam dalam kitab Sunan. Jadi di Quba dulu itu
ada cerita. Ya pas menjadi imam di situ, seorang imam itu ketika membaca ayat setelah Fatihah itu senantiasa mengakhiri atau sering membaca surat Al-Ikhlas. Ya, surat Al-Ikhlas. Yang ini merupakan surat yang luar biasa. Biasanya kalau imam keliru atau blidru, tidak ada yang mengingatkan atau bingung, ya ini jurus terakhir. Betul nggak betul? Yang penting apalah Ikhlas. Ya. Sehingga dibahasakan di negeri kita itu kul huwaili. Ya. Nah, imamnya Pak Li'e tiba ini. Berbicara tentang surat Al-Ikhlas ini, kisahnya dulu itu lumayan viral karena orang-orang Kuba ketika sowan kepada Rasulullah mempermasalahkannya. Secara makna dalam riwayat tersebut, ya Rasulullah, tiang niku lho lek ngimami ngeten-ngeten. Yang sebelumnya terjadi seakan-akan itu mau diinterupsi. Sama lek ngimami ngene kok gak apa liyane gitu ya. Coba yang lain. Akhirnya imam ini juga secara manusiawi tersinggung. Ya lek gelem tak imami lah gelem ya karepmu begitu ya. Motong imamnya. Ya. Tapi orang-orang itu melihat sing pantes, yang layak semuanya ya hanya ini begitu ya. Akhirnya betul ketika sowan kepada Rasulullah disampaikan. Maka Rasulullah orang yang bijak. Ya. Rasulullah itu tidak pernah gampang menyalahkan. Akhirnya Rasulullah itu bertanya, apakah benar yang disampaikan oleh orang-orang seperti itu tentangmu? Benar wahai Rasulullah. Kenapa? Inni uhibbuha. Saya itu sangat senang dengan surat Al-Ikhlas. Ya. Tapi kesenangannya itu bukan hanya Ramadan saat tarawih saja, jemaah ya. Kesenangannya itu serius ya. Dimaknai, dihayati, diamalkan. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Rasulullah, inna hubbaka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu pada surat tersebut akan menggiringmu nanti masuk ke dalam surga. Luar biasa. Ya. Kalau dibaca itu nilainya sepertiga dari kitabullah. Bukan berarti kita tidak perlu khatam kemudian baca 3 kali, tidak. Ya. Tapi yang penting kita juga ngerti kemudian mengamalkan surat Al-Ikhlas. Apal nggih jamaah? Imam-imam dadaan Al-Ikhlas biasanya. Saya dulu pertama ngimami Al-Ikhlas. Ya. Rasulullah sampai di Madinah yang dahulu namanya adalah Yathrib. Ini awalnya satu tempat yang tidak begitu besar, sehingga kemudian menjadi wakil daripada Madinah itu sendiri. Ibaratnya Sidoarjo itu dulu Sidokari gitu ya. Karena kok ketinggalan terus Sidoarjo, Cerejo ya. Awalnya Sidokari. Ya. Dan uniknya di Sidoarjo itu ada beberapa nama yang itu tidak ada perwakilannya ya. Tanggulangin misalkan nyari desanya itu agak susah ya. Kalau Buduran kecamatan itu ada desanya ya. Kalau Tanggulangin itu agak susah ya. Beberapa tempat itu seperti itu. Rasulullah sampai di Madinah atau yang saat itu namanya Yathrib. Terjadi pada hari Jumat. Seusai prosesi sholat Jum'ah. Ya. Ada sebagian ulama menyebut harinya Senin. Tapi sebagian ini menyebut dalam kitab Rahmat lil Alamin, hari Senin itu ketika Rasulullah sampai di Quba. Ketika Madinah atau Madinatul Rasul yang diberikan nama berikutnya Nabawiyah atau Munawwarah ya. Cenderung ulama menyebut Nabawiyah. Ada sebagian menyebut Munawwarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq disambut oleh kaum muslimin di sana. Yang memang sebelumnya kita ketahui orang-orang Islam dari kalangan Ansor maupun Muhajirin yang sudah sampai duluan di sana lewat ya, di perbukitan tersebut dengan melongok-longok atau bahkan di atap rumah masing-masing, bahkan ada yang memanjat pohon-pohon kurma menunggu kehadiran sang pujaan yaitu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di tempat tersebut disambut oleh mereka. Ya, disambut oleh mereka. Namun ada cerita unik karena Rasulullah itu orangnya sangat low profile. Ya. Ketika disambut ceritanya yang menyambut itu keliru. Kelirunya bagaimana?
banyak orang yang menganggap Rasulullah itu adalah Abu Bakar dan Abu Bakar itu adalah Rasulullah. Kualik sekalian. Kalau kita akan senang ada orang baik atau pejabat atau orang soleh dianggapnya kita, ya, atau dan seterusnya. Ibaratnya ketiban rezeki kata sebagian orang, kan seneng. Ya. Rasulullah dianggap Abu Bakar dianggap Rasulullah. Ya. Dan itu berlangsung. Bagi yang belum tahu demikian. Ternyata di luar dugaan kebalikannya. Diketahuinya saat terkena matahari tersebut yang dianggap Rasulullah itu yang melindungi atau yang menaungi yang dianggap Abu Bakar. Oh ternyata ya. Selama ini waliannya. Kalau sekarang kan tidak. Banyak orang kalau tidak diakukan tidak mau datang. Ya. Kalau sambutannya kurang hangat misalkan tidak mau datang lagi. Ya. Ini ada yang seperti itu. Bahkan sebelum datang sudah ngabari. Ya. Bahkan di jalan sudah macam-macam. Ya. Kau nok ini tangguh. Belum datangnya. Kau nok ini tangguh. Rasulullah dulu luar biasa. Di antara yang disebutkan dalam kitab-kitab sirah, ya, ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, kemudian disebutkan oleh Imam Al-Mansurfuri, ya, dalam karyanya pula. Demikian pula disadur dalam kitab Rahmatan lil Alamin. Sebagian ulama ada yang berpendapat ini ada lagi yang mengkontrakannya sehingga tidak ini. Ya. Tapi disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, orang-orang Madinah menyenandungkan bacaan. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Bulan purnama muncul di hadapan kita dari jalan di sela-sela bukit Wada. Wajib syukru alaina mada alillahi da. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah. Kemudian apa yang dia serukan sebagai dai atau utusan Allah hanyalah untuk Allah. Ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'. Wahai engkau yang telah diutus untuk kita, apa yang kau bawa adalah sesuatu yang ditaati. Ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Ini disampaikan pernah diucapkan oleh orang-orang Madinah. Namun ada ulama yang mengkontrakannya, ya. Sehingga kalau divalidkan yang valid, yang tidak juga tidak. Setelah itu ma'asyiral kiram rahimakumullah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menetap di tempat tersebut sampai dengan akhir hayatnya. Yang Yathrib ini kelak disebut dengan nama Madinah Nabawiyah atau Madinah Munawwarah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hisham, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Rumah yang paling sederhana, yang jauh dari kata atau kesan mewah. Yang ketika singgah di Yathrib tadi, semua orang mempersilahkan, bahkan meminta dan memohon. Namun Rasulullah belum menentukan pilihan, menyuruh masyarakat untuk mendiamkan untanya sampai di mana unta tersebut nanti berhenti. Ternyata di rumah Abu Ayyub Al-Ansori, kemudian Abu Ayyub mengambil perbekalan Rasulullah, kemudian setelah itu mempersilahkan. Adapun unta dibawa oleh As'ad bin Zurarah. Ini disampaikan oleh Imam Ibnu Hisham. Pertanyaannya, siapa As'ad bin Zurarah? As'ad bin Zurarah ini termasuk di antara sahabat yang mengawali Islam di Madinah, yang kemudian menjamin Mus'ab bin Umar menjadi delegasi atau dai pertama di Madinah. Yang tiada lain, As'ad bin Zurarah ini adalah saudara Misan. Misan itu apa nggih? Sepupu dari Sa'ad bin Mu'ad dari jalur ibu. Ya. Sepupu dari Sa'ad bin Mu'ad dari jalur ibu, yang merupakan pemuka yang paling kondang yang ada di Madinah. Setelah Rasulullah sampai di Madinah, ma'asyiral kiram rahimakumullah, maka beberapa orang tiba di sana. Di antaranya istri Rasul yang bernama Saudah. Saudah ini istri Rasul yang sudah berumur, ya, yang nanti dalam kehidupannya waktunya itu diberikan kepada Aisyah. Demikian pula
putri beliau Fatimah, Ummu Kulsum, demikian pula Usama bin Zaid, juga Ummu Aiman, bahkan juga Abdullah putra Abu Bakar dan keluarga Abu Bakar, diantaranya Aisyah. Maka sementara Zainab putrinya Rasulullah masih bersama suaminya yang belum Islam saat itu, namanya adalah Abul As, yang ketika perang Badar ini melawan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari kisah ini kita lihat secara sepintas, yang kita kaji selama 2 pertemuan, bagaimana hijrahnya Rasul, dan ini bisa terjadi pada siapapun, namun di situasi dan keadaan yang berbeda. Kalau memang intaqala min makanin ila makan, dari tempat ke tempat untuk bisa beragama yang lebih serius, ini hijrah yang seperti itu. Tapi kalau tidak berlaku, artinya kita berhijrah dari diri kita yang dulu menuju diri kita yang mudah-mudahan lebih baik. Namun dibutuhkan istiqomah. Karena tidak sedikit yang hijrah untuk memulai kekhusyuan itu akhirnya tumbang bulat. Bisa jadi karena salah pergaulan, bisa jadi karena keliru atau belum tulusnya niat, bisa jadi karena memang tekadnya itu masih setengah. Jadi tidak bisa hijrah itu sambil nyambi. Ya, nyambing ini tidak bisa. Sebelum kita akhiri tausiah atau pengajian pagi hari ini, kita ambil pelajaran atau ibroh dari kisah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari cerita yang kita ketahui, ada beberapa pelajaran atau ibroh, dan ini akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dari hijrahnya Rasulullah yang pertama, ibrohnya bila mana seseorang itu tidak bisa menjalankan agama, ya, dalam tanda kurung tidak bisa menjalankan agama, maka dia boleh berhijrah atau berhijrah bila memungkinkannya. Sholat tidak bisa, mau menutup aurat tidak bisa. Ini mau berhijrah, kalau memungkinkan silahkan. Kalau tidak, banyak bermohon kepada Allah agar diberikan kekuatan. Jadi secara batin munajatnya dikuatkan. Karena bisa jadi di antara saudara kita mengalaminya. Kita ini hidup di tempat yang alhamdulillah semuanya masih serba alhamdulillah. Sholat lancar, menjalankan syariat lancar. Kadang malah kitanya saja yang belum, ya. Kitanya saja yang belum. Kalau dibandingkan negeri yang lain, jauh masyarul kiram. Kita bersyukur hidup di negeri kita tercinta. Mudah-mudahan rakyatnya tambah barokah, negerinya tambah menjadi negeri yang gemari paloh jinawi, pemimpinnya amanah dan mendapat petunjuk. Ya. Hati-hati, ini yang ngantuk kelihatan. Yang kedua, dari kisah hijrahnya Rasul, kita lihat pelajaran serta ibroh bagaimana Rasulullah itu orang yang sangat berhati-hati, disiplin serta rapi. Dari situ menunjukkan kehati-hatian Rasulullah, kedisiplinan beliau serta kerapian beliau. Jadi semuanya ini ada aturan dan juga ada istilahnya teknik atau siasatnya. Rasulullah tidak sembarangan berhijrah, memilih teman yang luar biasa. Rasulullah tidak sembarangan berhijrah, jalurnya pun berbeda dengan kebanyakan manusia. Sehingga tidak blokosuto, kecuali Umar bin Khattab. Saya hijrah pamit. Ya. Siapa yang mau menghalangi Umar? Rasulullah karena diburu, maka beliau secara sembunyi. Sehingga memang sebagaimana yang banyak dikatakan oleh para salaf terdahulu, di antaranya Ali bin Abi Thalib, kebaikan itu perlu untuk dikoordinir atau diorganisir. Karena kalau tidak, keburukan itu akan mengalahkannya. Yang terkoordinir dan terorganisir. Nah, kita pun yang sudah ngaji dan seterusnya, itu marilah untuk kemudian lebih solid dengan saudara kita. Karena dalam banyak kesempatan kita itu akan diuji, masyarakat. Kitab yang kita kaji, tafsir atau kitab suci yang kita bahas, bahkan sunnah atau hadis yang terus kita pelajari, itu akan ada ujiannya.
Saat hal-hal itu yang menjadi sebuah prinsip, mana agama, kemudian mana budaya, kemudian mana kebiasaan, dan mana yang boleh dan mana yang berbenturan akan diuji. Misal, ketika ada prosesi kelahiran, mana yang sesuai syarat, mana yang tidak, ini akan diuji. Ya. Kita tidak menyalahkan, tapi kita berupaya menerapkan untuk diri kita. Ya. Ketika setelah kelahiran, ada pula nanti acara khitan atau sunat, itu juga akan ada ujian. Bahkan ketika setelah kematian, itu pun juga akan ada ujian. Bahkan nanti ketika hal yang lain, termasuk pada acara pernikahan dan seterusnya. Jadi kita saling menguatkan satu dengan yang lain, agar yang kita kaji ini bisa kita terapkan minimal untuk diri kita. Yang ketiga, ibrah yang bisa kita ambil dari hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana keteguhan dan kegigihan Rasulullah. Artinya jihaduhu wa mujahadatuhu. Rasulullah itu sosok yang betul-betul berjuang karena pejuang, dan agama itu akan selalu ada rintangannya. Allah yang akan memenangkannya, namun kita tidak boleh berpangku tangan. Jadi beragama ini tidak santai, dibuat santai ya santai, tapi serius. Beragama ini akan ada ujian dan tantangannya. Sehingga kalau ada pertanyaan, ustadz atau alimnya ditanya, kiai atau dan seterusnya, kok begini-begini, itu sudah biasa. Itu lagu lama. Masalah itu ada dengan dirinya, keluarganya, istrinya, putranya, atau orang tuanya, atau bahkan mertuanya. Kita pandai-pandai untuk menempatkan diri kita dimanapun kita berada. Ustadz, saya begini masih sulit, sama. Ya. Banyak yang mengalaminya. Selanjutnya yang terakhir, ibrah yang bisa kita ambil dari hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana tanggung jawab dan kepemimpinan Rasulullah sebagai pemimpin umat utusan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Beliau adalah sosok orang besar, pembesar, namun sangat sederhana. Ya. Jadi Rasulullah kalau kita lihat dulu dalam historinya di Mekah, banyak sekali gangguan, bahkan umatnya juga mendapatkan, maka beliau belum bisa berbuat banyak. Maka diberikan solusi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kalau tidak bisa di sini berpindah ke sana. Ternyata menemukan tempat yang baru, akhirnya menjadi luar biasa. Beliau itu sosoknya seperti itu. Lah kita yang diberikan amanah atau kita yang mendapat jabatan dan seterusnya, jadikanlah itu sebagai hal yang berbau atau yang sifatnya ibadah. Kita tidak meminta, tapi kalau memang diberikan, jadikan atau maknai sebagai ibadah. Kalau tidak, nanti akan berat pertanggungjawabannya di sisi Allah Rabbul Alamin. Sehingga pemimpin apapun, koordinator apapun, atau pejabat apapun, harus menjadikan amanah Allah Subhanahu wa taala ini sebagai tanggung jawab, nuansanya ibadah. Rasulullah pun dulu demikian. Agar berhati-hati selamat dunia maupun akhirat. Ma'asyiral kiram rahimakumullah. Sudah kita kaji tentang hijrahnya Rasul secara sepintas, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Kita hijrah kapan, Ustaz? Dari tempat ke tempat tidak. Tapi mungkin dari diri kita ke yang sekarang, ke yang lebih baik, itu harus ada peningkatan. Kalau ada kesempatan lagi, akan kita kaji tentang beberapa peperangan Rasul, baik yang beliau turun tangan maupun yang terwakilkan. Dan agama Islam itu adalah agama yang sangat menjunjung tinggi yang namanya persatuan kesatuan, demikian pula agama yang rahmatan lil alamin, sehingga perang itu adalah jalan terakhirnya. Jadi kalau memang urusan sudah buntu, akan terjadi yang namanya perang. Sebelum saya akhiri, masyiral kiram, sedikit alhamdulillah ketika bulan Dzulhijjah kita mendapatkan nikmat masih hidup saat ini, maka bagi yang
memang positif ya, atau sudah menyiapkan binatang kurban untuk kita mengindahkan apa yang disampaikan oleh Nabi, bukanlah sebuah kewajiban atau keharaman, tapi ini adalah etika. Bulu kita, kuku kita, atau rambut kita biarkan dulu sampai prosesi penyembelihan. Demikian pula bagi kita yang sudah positif ya, atau berkelapangan untuk berkurban tahun ini, secara optimal, maksimal itu adalah kasat matanya, ini kemampuan saya dengan binatang ini. Namun tidak boleh kita kesampingkan hal-hal yang tidak kasat oleh mata. Ini hanya Allah yang Maha mengetahuinya. Jadi seberapa prosentase niat kita, itulah nanti yang akan menjadi tolak ukur ganjaran. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34 seputar objek kurban. Unta bisa pribadi atau patungan 10. Sapi atau kerbau bisa pribadi atau patungan 7. Kambing ya bisa pribadi tanpa patungan. Maka ayat berikutnya sampai ayat 37 Allah menegaskan daging maupun darah kurban tidak sampai pahala dari Allah, tapi takwa dan ikhlas yang ada di dalam hati kita. Allahumma ja'alna minal mukhlasin al-mukhlisin. Mudah-mudahan kita orang yang berupaya ikhlas sehingga dijadikan hamba yang mukhlis, ikhlas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita berkemampuan ya. Ini kita gugah siapapun tanpa kita mani wajib, pokoknya berkelapangan kita berkurban. Ngesaaken jamaah ya. Waktunya sepedaan goes beli yang mahal. Waktunya mancing ya, rame-rame mancing mania, beli joran yang mahal. Waktunya apa lagi? Kicau ya, beli burung yang mahal. Waktunya ini beli ini yang mahal. Waktunya kurban, tuku wareng mbek sunduk sate. Gak tuku wedhus to, Pak. Gak tuku sapi to, Pak. Ngenteni cipratane langgar. Ya. Maka iman seperti ini ya. Kita belajar untuk berbagi. Allah yang akan menggantinya. Katakan misalkan kita punya uang 10 juta berkelapangan karena harian kita tercover dengan yang sudah ada. Ketika kita punya dana seperti itu dan kebutuhan ini tidak mendesak darurat, kita berkelapangan untuk berkorban, silakan berkorban. Mau patungan sapi 2,5 juta misalkan, monggo. Atau mau beli kambing 2 juta misalkan, silahkan. Loh, tapi matematis kita kan berkurang. 10 juta kurang 2 juta, sudah nopo tambah? Sudah. Berkurang jemaah. Tapi ada hal yang lain yang lebih baik dan janji Allah itu pasti tidak akan ada yang mengkhianati atau menghalanginya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dengan seperti itu, keluarga kita bisa sakinah. Dengan seperti itu, fisik kita lebih bermanfaat. Dengan seperti itu, hal-hal yang dulunya belum pernah kita rasakan bisa jadi dan akan segera kita rasakan. Karena Allah menyampaikan dalam surat Saba ayat 39. Ya. Kul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah. Nabi Muhammad diperintah untuk menyampaikan kepada masyarakat Allah melonggarkan dan membatasi rezeki yang dikehendakinya dari hambanya. Wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kalian dermakan Allah yang akan ganti. Wa huwa khairur raziqin, dialah sebaik-baik zat yang Maha memberikan rezeki. Allahumma ja'alna min sahibil kurban min hadzal syahri au min hadhihi sanah. Mudah-mudahan tahun ini atau bulan ini kita berkelapangan untuk bisa berkurban. Allahumma amin. Baik, kita usaikan dengan baca hamdalah dan istighfar majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.